Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Sungguh utawi sanksi hukum alladzina kanggo wong akeh yuharibunallaha wa rasulah kang podo merangi Gusti Allah lan Rasulnya. Itu tadi menimbulkan kekacauan, teror di mana-mana. Sehingga agama menjadi macet, Jumatan macet, pengajian macet, pondok macet, diniyah macet, orang ketakutan keluar. Itu namanya perang kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi sampai membunuh, merampok, ya menteror saja namanya perang kepada Allah. Nggih. Wa yas'auna fil ardi fasada. Wa yas'auna lan podo agawe berusaha sapa alladzin fil ardi di muka bumi agawe fasadan ing kerusakan, di mana-mana bikin kerusuhan, sekalipun juga dengan tema tabligh akbar, ya, dengan tema aksi, tapi ujung-ujungnya bikin orang ketakutan. Isi orasinya pun juga menimbulkan kebencian, mengadu domba. Itu masuk kategori yuharibunallah wa rasulah. Karena dengan begitu itu bibit menuju perang saudara. Kalau perang saudara macet semua. Apa sanksi hukum bagi yang kayak begitu itu? Bikin onar, bikin kerusakan, bikin kerusuhan, terus perang kepada Allah dan Rasulnya. Adalah an yuqattalu, supaya mereka dibunuh. Yuqtal itu dibunuh. Kalau pakai qattala yuqattalu bukan sekedar dibunuh, dipotong-potong. Ya, disalib juga. Itu, jadi bukan dibunuh biasa. Kalau mencuri enggak membunuh, perampok itu potong silang, ya, potong tangan kanan, itu, sama kaki kiri. Au yusallabu, atau mereka disalib. Disalib itu hidup-hidup, hidup dipenteng di kayu palang, lalu dipaku tangannya, kakinya, atau ditentang, dijemur di panasan sampai mati, itu disalib. Dan diperlihatkan di depan umum biar orang pada kapok, bikin jera yang lain, biar jadi pelajaran bagi yang lain. Sungguh hukuman kayak begitu itu kelihatan enggak manusiawi, kelihatan barbari, tapi enggak manusiawi kepada perampok itu benar. Dan akhirnya jutaan orang diselamatkan daripada kita sok humanis, sok manusiawi, tapi salah objek, perampok, pembunuh kau perlakukan secara manusiawi. Akhirnya enggak jerah, enggak jadi pelajaran buat yang lain. Akhirnya banyak pembunuh bayaran, banyak perampok, korban semakin banyak. Jadi kalau mereka yang sok manusiawi katanya menghormati manusia, tapi teori hukum mereka malah banyak yang jadi korban. Mending macam-macam pakai hukum keras begini. Tangkap kalau mereka membunuh, merampok, disalib. Ya, biar menjadi efek jerah. Ya kayak orang zina muhson dirajam itu kayak barbari, jauh dari peradaban modern, kata orang yang humanity, kata orang yang sok pembela kemanusiaan. Tapi dengan tidak menghukum keras pelacur-pelacur, dalam 1 tahun yang hamil di luar nikah bisa jutaan. Dari jutaan yang hamil di luar nikah itu yang digugurkan bisa ratusan ribu. Sungguh korbannya gara-gara
kita terlalu lunak kepada pelacur-pelacur, pezina-pezina, baik laki maupun perempuan. Akhirnya ratusan ribu janin jadi korban. Kalau kau membela pelacur alasannya kemanusiaan, apa kau membiarkan pengguguran janin itu juga kemanusiaan? Bahkan itu lebih parah. Mending 1-2 pelaku dihukum keras, biar yang lain kapok, yang lain juga enggak berani, sehingga seratusan ribu janin terselamatkan karena memang lahir secara sah, hamil secara sah, lewat pernikahan yang sah. Ya kayak begitu. Jadi memandang sesuatu jangan dari satu sisi tok. Biasakan memandang, menilai itu secara lengkap dari semua aspek. Ya, kadang orang ngeritik tapi melihatnya dari satu aspek. Hukum waris laki 2, perempuan 1 dia kritik. Sebagai enggak adil alasannya, zaman Nabi, zaman awalul Islam, sodril Islam, emang yang kerja laki-laki, perempuan enggak kerja. Sehingga kalau warisnya 2:1 maklum ada keadilan sosial. Sekarang suami kerja, istri juga kerja, harusnya 1:1, bukan 2:1. Kita jawab, kasus yang sama-sama kerja itu suami istri. Sementara waris yang 1-2 itu anak mendapat waris dari orang tua. Bagaimana kasus di lapangan sama-sama kerja itu antara suami istri, tapi yang kau gugat bukan bagian suami istri, yang kau gugat bagian anak dari orang tua. Jadi kau gugat waris anak dari orang tua 2:1, cara kau gugat mengangkat isu, mengangkat kasus yang itu terjadi antara suami istri, enggak match, enggak cocok antara kasus yang kamu angkat dengan hukum syarak yang kamu permasalahkan, kamu gugat. Itu gugatan salah alamat, ya. Dan apa warisan itu dibagi atas dasar masa kerja, atas dasar kerja atau enggak kerja. Alasannya sama-sama kerja berarti dapat semua satu-satu. Emang warisan itu diberikan atas dasar masa kerja. Nah, kalau diberikan atas dasar itu, Mas, anak embarep yang sudah bertahun-tahun membantu bapak ibunya ke sawah, nyoko toko, harus mendapat warisan paling banyak. Anak buncit yang baru lahir lalu bapaknya mati enggak dapat warisan, wong belum bantu kerja. Apa ya begitu? Ya, warisan diberi enggak atas dasar masa kerja. Oh aneh. Dikirain pesangon apa kok? Didasarkan masa kerja. Ya. Perkara suami istri sama-sama kerja itu diselesaikan lewat gono ini. Kalau suami istri ada yang meninggal, maka harta itu dipilah mana harta yang asli milik suami warisan dari orang tuanya, harta yang asli milik istri warisan dari orang tuanya. Selebihnya harta milik bersama. Harta milik bersama itu dibagi 2, separuh milik suami, separuh milik istri. Itu penyelesaian hasil kerja bersama, bukan gugat warisan. Nah, setelah diketahui harta milik suami almarhum, harta aslinya sekian, hasil gonogini sekian, harta milik suami itulah nanti yang dibagi. Istrinya dapat 1/8 kalau mayit punya anak. Selebihnya milik anak dibagi anak laki-laki dan perempuan. Begitu bagi waris itu. Ya, jangan sok manusiawi, sok ham, sok membela HAM, menggugat Al-Quran, tapi gugatanmu salah alamat. Yang kerja suami istri, yang kau gugat warisan anak dari orang tua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Au yusallabu atau para perampok itu disalib. Au tuqatta'a atau dipotong-potong. Aidihim tangan mereka dicincang. Wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka. Cara memotongnya min khilafin dengan silang. Silang itu bagaimana? Tangan kanan plus kaki kiri. Ngerampok lagi tangan kiri plus kaki kanan. Rampok yang tidak membunuh. Au yunfau atau mereka dibuang. Minal ardi bukan dibuang dari bumi terus dibawa ke rembulan ngawur. Diasingkan. Mereka orang Arab dibuang ke daerah lain. Ya. Kalau sekarang yang dimaksud dibuang itu bukan orang Jawa mencuri dibuang kembali ya tambah enak mas. Di penjara. Nggak ada artinya orang merampok di Jawa kau buang ke Sulawesi. Wong desanya punya teman ada HP. Ada kelompok, ada geng itu lagi. Nyuri lagi. Nah, kalau untuk konteks sekarang namanya yunfau. Diasingkan, dibuang itu ya di penjara. Au yunfau minal ardi. Kalau zaman Rasulullah SAW. Titik-titik keramaian itu di Makkah, di Madinah, di Kuba, di Quraidah, di Khaybar. Di luar titik keramaian ya padang pasir. Lah orang kayak begini, dia buang ke padang pasir jarak ratusan kilo. Semboko nilai mata ya cek mate sakarpe. Jadi namanya diasingkan itu dulu benar-benar efektif. Sebab hidup sendirian di padang pasir. Lah sekarang kalau makna begini kau nggak mau kias, harus sesuai dengan sunnah Rasul dibuang tok. Nggak boleh di penjara. Penjara itu bin'ah. Itu tauhid. Terus mau sampean kemanakan kalau nggak di penjara? Ya, wong nyolong neng Madura dibuang neng Malang ya tambah enak mas. Maka perlu orang berpikir maknawi itu perlu. Jangan terlalu letter ya, berpikir substantif. Masolehnya apa? Itu. Kalau bisa format syar'i maslahatnya kena. Kalau format yang syar'i dhohiron kena tapi maslahatnya enggak kena sama sekali, maka yang lebih didahulukan maslahat. Paham ya? Ojo nemen-nemen letterlek berislam itu. Teman melaksanakan madhab Dawud Dhohiri letterlek banget, kamblengi wong. Pakai kaul nikah tanpa wali, tanpa saksi. Pakai Dawud Dhohiri, tidak melihat situasi dan kondisi. Mbak sing ayu mau WA, ayo mbak metu. Ya dah, numpak mikrolet, kontak rabi iki duwe mas kawine 100.000. Gelem tenan mau kumpuli ya bapaknya ngamuk ngawur. Jadi ini gaya Dawud al-Dhohiri. Ya, harusnya kalau kayak begitu tanpa kita persalahkan, tapi untuk antisipasi kalau ada situasi memaksa. Sampean nelayan tahu-tahu mesinnya mati. Kena ombak entah sampai di mana. Di negara asing non-Indonesia. Bertahun-tahun di situ nggak bisa pulang. Dilalah ada orang non-muslim mau zaman masukkan Islam kau syahadatkan. Lalu kepingin menikah dengan dia. Mau dengan wali, wong walinya juga masih Kristen. Saksi, muslimnya sama dengan dia tok. Belum ada muslim yang lain. Ya, kumpul terus tanpa nikah malah zina, malah dosa. Ya nikahlah dengan madhab Dawud Dhohiri. Dalam situasi seperti itu pakai kaul nikah tanpa wali, tanpa saksi timbang zina. Paham kayak begitu? Itu loh mas. Jadi dhohir hukumnya kena, maslahatnya kena. Ojo wongi letterlek banget. Nek durung iso berpikir ngene iku ora usah ngustad ya. Ngarane geger ya. Ngeruweti. Hah?
Ya, apa enggak usah ngustad ya? Enggak usah ngustad. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Zalika utawi mengkono-mengkono sanksi hukum, mulai dibunuh, disalib, dicincang, dipotong silang. Lahum bagi pelaku-pelaku yang memerangi Allah, bikin kekacauan, kerusakan, iku khizyun dadi hina fid dunya ing dalam dunya. Ini loh mas, maslahatnya di situ maknawinya. Memberi hukum itu harus sampai mereka menjadi terhina. Ya, sekali lagi pelaku ngono iku. Terus suruh membuang, kau buang di Madura. Nah di Madura ada sanak famili. Ya enggak jadi terhina mas. Malah hidup enak bersama sanak familinya. Khizyun. Hina. Walahum, dan adalah bagi mereka perampok-perampok itu fil akhirati, di akhirat, di samping sanksi hukum dunia, azabun utawi azab azimun yang besar. Illal ladzina tabu, kecuali mereka-mereka yang bertaubat, min qabli an taqdiru, sebelum kalian menangkap, alaihim mereka menyerahkan diri sebelum sempat ditangkap aparat. Yang kayak begitu jangan dihukum keras kayak tadi. Namanya juga menyerahkan diri, taubat, ketakutan sebelum ditangkap aparat. Nah kalau pelaku kejahatan menyerahkan diri tetap kau hukum berat, mana mungkin mereka mau menyerahkan diri, harus beda lah. Koruptor yang dengan baik-baik menyerahkan diri, jangan dihukum sama. Fa'lamu, ketahuilah olehmu semua, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah kepada mereka yang bertaubat menyerahkan diri, kepada mereka Allah ghafurun, maha mengampuni, rahimun, maha menyayangi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah olehmu ilaihi, kepada Allah, al-wasilah. Jangan ibadah biasa-biasa, jangan doa biasa-biasa, beribadahlah, berdoalah dengan pakai wasilah. Wasilah itu apa? Faktor apapun yang menyebabkan ibadahmu gampang diterima. Faktor apapun yang menyebabkan usahamu gampang dibarokai. Faktor apapun yang membuat doamu lebih cepat diijabah. Itu namanya wasilah. Berdoa dengan lebih dulu membaca Quran itu lebih ijabah daripada berdoa tanpa melakukan apa-apa. Berdoa di Makkah, di Multazam itu lebih cepat ijabah daripada doa di dekat di dekat candi misalnya. Nah, nyari tempat supaya doanya lebih cepat diijabah itu namanya cari wasilah. Berdoalah bareng-bareng, jangan sendirian. Karena semakin banyak lisan yang amin-amin, maka peluang ijabah semakin besar. Nah, berdoa dengan ngundang orang banyak itu namanya cari wasilah. Bagaimana supaya doanya cepat terkabulkan. Paham ya? Wabtaghu ilaihil wasilah. Berdoa di dekat makam Nabi, Raudhah, itu dengan dalil maupun dengan kenyataan, realitas, bukti, jauh lebih cepat ijabah, lebih barokah daripada doa di samping makamnya Abu Jahal. Ya jauh lah mas. Nah, berdoa mencari tempat di samping makam Nabi namanya Raudhah, itu namanya berdoa dengan mencari wasilah. Paham dah? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepadanya.
Tapi aneh ya, orang Wahabi menganggap itu syirik. Saya nggak habis pikir, Quran perintah dianggap bid'ah. Mintanya pada Allah, ya Allah. Bukan ya wali, tapi ya Allah. Kok masih juga dianggap minta kepada selain Allah. Lalu divonis syirik. Aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian membela agama Allah. Cari wasilah dan berjihadlah. Kenapa perlu cari wasilah? Ibarat ngelamar, Wildan. Ngelamar itu teko lembean dewean ngawur. Apa cari wasilah? Ngajak saya, ngajak kiai-kiai, ngajak teman-teman. Itu wasilah cara supaya kalau dia mau nolak sungkan gitu. Iya. Itu namanya wabtahu ilaihil wasilah. Dan ojo lembean, bawa-bawa lah. Itu loh, bawa jatah sing akeh rambutan telung kebo, zaman wong Blitar. Itu karun nanas telung langsi ya. Itu nama, untuk apa ini dibawa? Ini apa? Alat supaya kami bisa diterima. Rasanya kok sowan lembean gak ngopo-opo gak enak. Wabtahu ilaihil wasilah. Dan sebelum ke sana sudah transfer ya. Insya Allah minggu depan kami akan sekeluarga kami sowan. Total mungkin sekitar 50 orang, 7 mobil. Karena kan mesti repot bikin makan macam-macam. Habisnya bisa 2 juta lebih kan. Transfer dulu, maaf ini sekadar membantu untuk membeli bumbu. 5 juta mawon. Itu namanya wabtahu ilaihil wasilah. Ngerti dah? Innalladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, andai adalah milik mereka ma segala kekayaan harta fil ardi yang ada di muka bumi, jami'an semuanya, wa mithlahu, dan harta yang sepadan dengan itu. Taruhlah nilai harta di muka bumi itu sampai 10 juta triliun misalnya. Orang kafir itu kalau punya harta 10 juta triliun plus sama dengan itu, berarti 20 juta triliun misalnya. Wa mithlahu ma'ah. Liyaftadu bihi, supaya mereka bisa menebus, menyogok lah. Menebus dengan harta 20 juta triliun itu misalnya. Menebus apa? Min azabi yaumil qiyamah. Menebus dari azab di hari kiamat. Malaikat, jangan mengazab saya yo. Ini loh perawanku cantik-cantik sudah ambil. Jare malaikat, aku rawedok, enggak butuh perawan cantik. Ini loh anakku Joko ganteng-ganteng, ambil. Aku enggak lanang, Ini loh perawanku cantik-cantik, aku enggak lanang. Ya, ini loh Jokoku ganteng-ganteng, aku enggak wedok, rabutuh lanang, rabutuh wedok. Niki lo bondoku ribuan triliun udah tak berikan, sama jangan menyiksa kami. Tetap enggak diterima. Ma tuqabbila minhum. Niscaya tebusan sebanyak itu tidak diterima. Dan kalau saya malaikatnya akan ngomong, ngapain kamu repot-repot nebus dosa dengan ribuan triliun? Dulu kamu diminta jauh lebih ringan dari itu. Bersahadatlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu laksanakan sholat. Jauhi maksiat selesai. Itu tok yang diminta. Kamu enggak mau setelah sekarang menghadapi siksa kayak begini. Lalu baru gupuh. Ini kemauan pun. Nyuwun pinten.
Malaikat ra kena di sogok, enggak bisa ditebus. Matuqubbila minhum, mumpung seurip ya. Ayo kita tebus dengan istighfar. Walahum adzabun alim, dan adalah bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Orang-orang kafir itu ingin keluar terbebas dari neraka. Apa bisa? Wa ma hum bi kharijina minha. Padahal tiadalah mereka itu bisa keluar dari neraka. Mereka enggak bisa keluar dari neraka, gak iso. Walahum azabum muqim. Adalah bagi mereka azab yang kekal. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Utawi wong asariku kang nyolong lanang. Wassariqatu lan utawi wong wadon kang nyolong. Al itu bisa al-mausul. Kayak begini al-mausul. Dan al-mausul itu kadang maknanya sama dengan man. Ya, man kadang juga bisa mausul. Man saraka wong sing nyolong. Tapi man umumnya man syarat. Man saraka kutiat yadu. Sopo wonge nyolong diketok. Tangane man di sini man syarat. Kalau man aslinya syarat tapi bisa jadi mausul juga. Maka al dan alladzina aslinya mausul tapi kadang bisa menjadi syarat. La al di sini al mausul yang kebetulan secara maknawiyah menjadi syarat. Syarat perlu jawab. Jawabnya mana? Faqta'u aydiyahuma. Paham enggak? Sopo wonge wong lanang kang nyolong, sopo wonge wong wedok kang nyolong, faqta'u mongko padha ngetoko sira kabeh. Sampe nek ditakoni iki jawab dari mana? Jawab dari al, yang al itu bisa mausul itu kadang berfungsi syartiyah. Paham apa enggak? Faqta'u maka potonglah olehmu semua aydiyahuma tangan sariqu wasariqah itu. Kenapa dipotong tangannya? Jaza'an bima kasaba nakalam minallah. Jazaan sebagai balasan setimpal bima dengan apa-apa, dari apa-apa kasaba yang telah mereka berdua melakukannya. Nakalam minallah sebagai hukuman dari Gusti Allah. Wallahu azizun hakim. Allah kok bisa ya menghukum? Oh, Allah itu maha perkasa, bisa menghukum siapapun. Tapi juga enggak semena-mena, Mas. Hakim maha bijaksana. Allah itu punya kewenangan tapi tidak sewenang-wenang, punya sifat jaiz. Wenang berbuat apa, tidak berbuat apa. Wa jaizun fi haqqihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Wenang, melakukan wenang, enggak melakukan juga wenang, tapi tidak sewenang-wenang. Hakim mesti ada hikmahnya. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha, maka barang siapa bertaubat setelah dia berbuat zalim, bukan hanya taubat, wa aslaha, dan dia terus berbenah, memperbaiki perilaku, mendandani kelakuane. Ya, wis malih sregep jamaah, gelem zakat, gelem wiritan, gelem qobliyah ba'diyah. Bukan tobat tok, tapi wa aslaha, berbenah, memperbaiki perilaku. Fa innallaha yatubu alaih. Sungguh Allah akan menerima taubat alaihi dari dia. Ini ala bimakna min. Yatubullahu alaihi. Padahal aslinya maknanya yatubullahu minhu. Allah terima taubat dari dia. Terima taubat atas dia apa terima taubat dari dia?
yang benar kalimatnya. Menerima dari loh. Makanya ala di sini maknanya min. Ada fi maknanya ala. La usallibannakum fi judu'in nakhl. Benar-benar aku akan mensalib kamu di dalam batang kurma. Rumah samu wet kurma mau bolongin jerone. Wong mau salib neng jerone batang kurma yo gak sedeng wong. Ini bikin kayu palang dari batang kurma. Salib itu di atasnya itu dipenteng. Ya. Sehingga fi di situ maknanya ala. La usallibannakum fi judu'in nakhl. La usallibannakum ala judu'in nakhl. Aku akan mensalib kamu di atas batang kurma. Nah, kayak bahasa Inggris saja kadang ya, ayo, teman menyebut alamat jalan in at on, on Candi 5 Street, ya, nomor 20 at on. Terus Ngasek City pakai in, ya. Terus opo bedane iki on iki sing at. Ya cuma protes wong sing duwe bahasa wong Inggris kon. Wong Madura berbahasa mau protes bisa. Orang Madura tulisan lawang dibacanya labeng, ya, labeng. Orang Banyuwangi tulisan omah, bacanya bukan omah, omiyah. Siti, bacanya bukan siti tapi setai. Sitai. Tai. Kelendai. Jadi giu, paran deh. Banyuwangi. Banyuwangi. Bukan Banyuwangi tapi Banyuwangi. Wildan kudu belajar, Wildan. Iku belajar apa, Bel? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bertaubat dan berbenah, terus memperbaiki diri, Allah akan menerima taubat dari dia. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah maha mengampuninya, menyayanginya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu tahu bahwa hanya bagi Allah, sungguh hanya milik Allah, mulkus samawat, kerajaan semua langit, wal ardi dan bumi. Semuanya ini kekuasaan Allah, wilayah Allah, kerajaan Allah. Allah mampu menghukum, mampu mengazab. Wong memang ini wilayah kekuasaannya. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Namanya Allah yang berkuasa. Allah mengazab siapapun yang Allah kehendaki dan Allah mengampuni siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, melakukan apapun bisa kalau itu dikehendaki. At-tahlil al-lafzi, penjabaran lafziyah. Yuharibun al-muharabatu minal harbi diddus silmi. Muharabah itu masdar dari harabah, yuharibu, muharabatan. Fi'ilnya di ayat yuharibun. Masdarnya apa, Bel? Muharabah. Fi'ilnya yuharibun, masdarnya muharabah. Maknanya sama dengan harbu. Apa harbu itu? Diddu silmi, kebalikan dari damai. Kalau silmu damai, kalau harbu peperangan. Wal aslu fi makna kalimatil harbi at-ta'addi
wa salbul mal. Aslinya makna kalimat harbu itu melakukan pelanggaran hak orang lain dan merampas harta orang lain. Melanggar hak atas orang lain dan mengambil hartanya orang lain itu harbun. Wal muradu biha fil ayah muharabatu awliyaillah wa awliyai rasulih. Yang dimaksud di dalam ayat ini, memerangi Allah, memerangi Rasul itu apa? Yang dimaksud memerangi kekasih-kekasih Allah dan memerangi kekasih Rasulullah. Ulama kau perangi. Ya, berkedok tabligh akbar ternyata memerangi ulama. Bikin kekuatan untuk merendahkan para ulama. Ya, melecehkan para ulama. Siapa ulama dan bolonya? Ulama dan bolonya orang-orang yang sudah berabad-abad, bertahun-tahun di bangsa ini, mengajarkan agama, mendakwahkan agama, membimbing umat dengan agama, tanpa pamrih. Kiai ngajar, nggak dibayar. Santri yang diajar lama-lama jadi kader, santri jadi kiai lagi, atau jadi ustadz biasa, ngajar di kampung, jadi guru TPQ. Enggak ada yang bayar bertahun-tahun, ya begitu sudah ikhtiarnya. Itu loh namanya para kekasih Allah. Ulama. Bukan orang yang tahu-tahu jubahnya baru seragam semua. Wong jubahnya baru dijahit semua. Seragam semua. Kelihatan sekali kalau itu dimobilisir. Ada pendanaan by design. Lah ngono wong-wong kok ya ngarani ngono kuwi ulama. Halo. Karuan lah ngajar muin bertahun-tahun, ulama. Ngurusi ketakmiran bertahun-tahun enggak dibayar. Bangun masjid pakai harta sendiri enggak dibayar. Mbak kayak begitu yang disebut pejuang. Ini orang enggak pernah ada sejarahnya. Mondok di mana, ngarang kitab apa, santrinya siapa, alumninya berapa, keilmuannya kapasitasnya sampai berapa, lamnya jelas semua. Tahu-tahu pakai seragam baru gerakan ulama. Mbok yo coba ODO nemen-nemen. Paham ya? Yang ditampilkan muncul di permukaan itu kalau batu gombong. Kalau batu hitam mantap, mendelep nggak kelihatan. Tapi perannya nyata. Nah sekarang orang yang ditokohkan, yang diilu-ilukan itu yang muncul di permukaan itu. Guru ngaji nggak pernah diambung tangan nih. Bikin acara majelis maulid besar-besaran. Sing dihormati diunggahne panggung ya yang bercoba-coba. Peran mereka kayak apa yang nggak tahu juga kita. Pondoknya di mana, sudah berapa tahun ngajar santri, berapa ratus anak yang dihatami Quran, berapa ratus anak yang enggak iso sholat bisa sholat. Enggak jelas sejarah perjuangannya. Bermodal coba dihormati, dinaikkan panggung. Bubar acara disangoni amplop pas berkat gede. Guru-guru TPQ, guru langgar, guru ngaji, sama sekali enggak dapat perlakuan seperti itu. Jadi mau duduk di bawah, enggak disangoni, enggak diamplopi, enggak dihormati. Padahal perannya nyata. Hanya enggak muncul di permukaan. Harus pandai bedakan watu gombong karo watu hitam, Mas. Ojo keliru, Mas. Ojo keliru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka membuat kerusakan fasada, ngisruh, ngaco. Al-fasad diddus salah. Fasad kerusakan is opposite, lawan kata dari as-salah. Apa as-salah? Yang baik-baik. Fasad berarti rusak. Wa kullu ma yakhruju an wad'ihi, dan segala sesuatu yang keluar menyimpang dari posisi aslinya, wadok.
menyimpang dari kodrat aslinya. Alladzi yakunu bihi shalihan, yang mana dengan posisi asli itu dia menjadi baik. Nafian menjadi manfaat. Nah, segala hal yang menyimpang keluar dari posisi aslinya, dari manfaat menjadi tidak manfaat, yuqalu lahu innahu fasad. Maka yang kayak begini ini dikatakan barang itu telah rusak. Laki-laki mas, kembangkan maconya, olahraga, silat, tahan bantingan, enggak nangisan, enggak cengeng. Akhirnya setelah jadi suami kepala keluarga, mampu melakukan perannya. Berpanas-panas kena hujan, menter mas. Memang sejak dari muda biasa silat neng sawah, dolin, bolang. Sehingga ketika harus bertanggung jawab sebagai suami, udanan kemanasan enggak masalah. Itu namanya pas sesuai dengan wadoknya. Sesuai dengan posisi aslinya. Jadi arek lanang belajar belajar tari. Terus enggak maco, enggak ulet, enggak tahan bantingan, kopoan, lorowan, cengengan. Disambati bodone, Mas ono grotok-grotok, aku ya wedi pisan. Iki lanang cap opo. Nah yang kayak begini namanya sudah keluar dari posisi aslinya. Itu namanya rusak mas. Ya, nikah supaya ada gunanya memberikan keturunan, ada proses reproduksi, regenerasi antara laki-laki perempuan yang sama-sama sehatnya. Diikat dengan akad nikah menghasilkan keturunan. Yang ini mati, kemanusiaan enggak ikut mati, ada anak cucu. Itu namanya maslahat nikah yang membawa kemanfaatan. Nah sekarang lesbi nikah perempuan sama perempuan. Homo nikah laki-laki sama laki-laki. Terus ngapain? Anggar. Terus apa dari perjodohan seperti itu? Lalu bisa memberi kemanfaatan, memberi keturunan. Kan enggak. Nah yang kayak begitu itu namanya yakhruj min wat'ihi. Apa? Keluar dari kodrat aslinya. Keluar dari posisi aslinya. Wes enggak beres. Yimayibu yimayatus ya. Yimayibu yimayatus nyubiah. Wal muradu bil ifsad fil ardi ikhafatus sabil. Yang dimaksud bikin kerusakan di muka bumi ini adalah ikhafatus sabil. Membikin keresahan, membikin ketakutan, menteror di jalan-jalan. Sehingga orang masyarakat umum enggak berani berangkat kerja. Pasar tutup, kantor tutup, sekolah tutup, sawah tutup. Gak ngarit, gak wani metu teko kacau mas. Ini namanya yas'auna fil ardi fasada, ifsad. Bikin kerusakan apa? Bikin orang jadi ketakutan, ikhafatus sabil. Berarti ya? Wal qatlu, dan melakukan pembunuhan. Wal jiroh, melukai orang lain. Wasalbul amwal, merampas harta. Termasuk pakai geng-geng, nyegat di tengah jalan, terus minta paksa. Ya, enggak diberi orang di jalan, di lampu merah, jereng, ngemis kan, enggak diberi, moro-moro begitu lampu hijau, dia megang ini spion, spionnya cepot. Nah kayak begitu itu masuk kategori salbul amwal. Atau bawa paku, begitu supir enggak ngewai, mobil jalan paku seret. Akhirnya garet sepanjang mobil. Ngecet, ya ditelok motor ya mas. Lek ceri,
500.000 selesai. Nek golangane Mercy terus golangane Audi ya enggak cukup 5 juta. Tak seretan karena catnya mahal. Apa namanya? Ifsad yas'auna fil ardi fasada. Yuqattalu al-Fatihah.